Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ternyata masih banyak juga yang nanyain tiket, tapi ya bukan berapa banyak tiket yang terjual katanya. Lalu juga ada yang memang tidak bisa membelikan anaknya karena besok kebetulan ulang tahun, pas banget 22 November, pas Persib main, tapi tidak bisa membelikan lebih dari satu karena memang satu aplikasi ya hanya satu tiket gitu ya. Jadi bagaimana solusinya? Nah, ini juga nanti akan kita coba bahas teman-teman. Dan yang terakhir mungkin ini ada sedikit update mengenai kesiapan tim Persib Bandung menghadapi Borneo FC di laga besok gitu ya. Nah, pertama dulu kita bahas mengenai kesiapan tim Persib dulu, yang mana semua pemain sudah siap katanya menghadapi Borneo FC. Jadi mereka sudah dikasih wejangan-wejangan, baik itu dari tim pelatih, dari manajemen, dan juga ya motivasi diri sendiri katanya. Diantaranya kalau memang tingkat kebugaran pemain sekarang sudah hampir mencapai titik yang diinginkan oleh pelatih, lalu juga tidak ada pemain yang cedera, yang mana ya alhamdulillah gitu ya, semua pemain sudah memang bersiap dan sangat senang karena sudah bisa dihadiri oleh penonton walaupun belum full karena utara dan selatan masih ditutup untuk tribunnya, tapi ya lumayan lah katanya sekarang sudah bisa disaksikan sehingga bisa menambah motivasi lagi semua pemain ketika bermain di lapangan hijau. Itu harapan pemain ya, dibirukan saja GBLA besok di saat laga menghadapi Borneo FC. Nah, yang kedua juga dari tim pelatih, terutama dari Bojan Hodak, mengatakan bahwa menghadapi Borneo FC ini ngeri-ngeri sedap juga teman-teman, karena menurut Bojan ya Borneo FC ini sudah terbentuk timnya itu beberapa tahun yang lalu, sudah berkelanjutan gitu ya. Jadi ya ini sudah ada pondasinya kuat, manajemennya kuat, lalu dari pemainnya juga sudah padu gitu, sehingga ya setiap musim selalu langganan papan atas gitu ya untuk Borneo FC ini. Nah, ini juga mengenai peluang Persib besok walaupun laga kandang, menurut Bojan Hodak 50-50 teman-teman. Jadi 50-50 antara ya Persib bisa menang, Persib bisa kalah, atau Persib bisa draw di GBLA besok. Ya semua peluangnya masih 50-50 ya, Persib bisa menang, Borneo juga bisa menang gitu ya. Jadi intinya kerja keras dan tetap fokus menurut Bojan, karena ya bukan main-main gitu ya menghadapi Borneo yang memang dari strukturnya juga sudah komplit, tim yang komplit lah menurut Bojan Hodak gitu ya. Ya Persib juga tidak bisa terlalu pede, karena ya 200% setiap tim yang menghadapi Persib Bandung pasti berlipat-lipat lah untuk ingin mengalahkan Persib Bandung. Begitupun dengan Borneo FC. Jadi kalau Borneo menang ya tetap nantinya akan ada di puncak gitu ya. Kalau Persib menang ya besok juga bisa ke puncak, karena mau tidak mau besok juga banyak big match, diantaranya kan ada Persebaya juga mau main besok, lalu ada Persib gitu ya. Jadi duel papan atas besok akan menentukan klasmen sementara di Liga 1 teman-teman. Jadi ya mau nggak mau Bojan juga sudah senang karenanya dihadiri oleh penonton besok akan menambah semarak GBLA. Dan dari pemain masih sedikit beradaptasi, tapi ya tidak dijadikan masalah kalau sekarang, karena kan berpindah kandang itu walaupun sudah sempat bermain katanya, atau sudah sempat latihan 3-4 kali plus 3-4 kali itu sudah termasuk game internal di GBLA, tapi tetap masih ada canggung katanya, masih kagok lah. Malum barang baru, atau ya kan sudah diperbaiki, sudah menjadi hal yang baru lagi lah untuk semua pemain, walaupun ya sebelumnya juga berkandang di GBLA, tapi tidak dijadikan masalah. Pemain sudah fokus menghadapi Borneo besok, dan juga ya mudah-mudahan semakin banyak bobotoh katanya yang datang besok ke GBLA. Itu harapan pelatih dan juga pemain teman-teman. Tapi satu yang membuat Bojan khawatir adalah, mohon maaf katanya, ternyata besok
David da Silva belum tentu main menghadapi Borneo karena sakit kembali, teman-teman. Ini juga nggak tahu, kalau tidak cedera pemain itu pasti sakit dan terkena virus. Menurut Bojan Hodak juga ya sedikit sedikit tidak percaya lah, atau geleng-geleng juga ya Bojan Hodak. Ini kenapa gitu ya, pengaruh kalau tidak cedera ya kena sakit atau kena virus pemain tuh, makanya belum bisa dipastikan tampil. Tapi kalaupun tampil seperti biasa teman-teman, tidak bisa full time atau tidak bisa 90 menit, yang mana ini masih menunggu lah besok arahan dari dokter tim, dari fisioterapis juga, apakah bisa masuk daftar pemain cadangan atau DSP, atau memang tidak bisa main sama sekali gitu ya. Jadi ya Bojan pun menunggu sampai besok teman-teman, belum bisa ngasih kepastian tentang David da Silva. Jadi di saat Persib juga butuh striker ya, walaupun ada Dimas Derajat sudah bisa bermain katanya besok, tapi ya ini mengurangi daya gedor juga gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah, kita doakan yang terbaik juga buat TDS ya. Jangan kebanyakan sakit gitu ya. Entahlah ini apakah memang dari makanan lagi atau minuman, atau ya saya nggak tahu lah. Yang penting mudah-mudahan bisa dimainkan gitu ya tim dokter, walaupun diberi menit bermain berapapun ya, yang penting main dulu aja. Jadi biar nambah kekuatan Persib Bandung gitu teman-teman. Nah ini pertanyaan selanjutnya, ini ada dari ibu siapa gitu ya. Tadi dia curhat di kolom komentar di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat komentarnya langsung, bahwa menurut ibu tersebut dia punya 3 orang anak kalau nggak salah, jadi dia cuma bisa beli 1 tiket saja. Nah yang 3 anaknya lagi padahal besok ada yang ulang tahun, ya pengen ngasih kado gitu ya, tapi kan tidak bisa. Kalau dulu masih ada fitur family tiket family gitu ya, saat bisa membeli sampai maksimal 5 tiket, satu akun 5 tiket, tapi ya sekarang sudah tidak ada, karena mau tidak mau ya harus ada dikorbankan. Calo melalui fitur family ticket ini sangat merajalela teman-teman, karena ya banyak banget lah kebocoran sana sini, sehingga ya dinonaktifkan sementara. Nah ini ya 1 akun 1 tiket memang ada plus minusnya juga ya. Plusnya itu kita bisa lebih protektif, kita bisa dari manajemen mungkin lebih mengamankan tiket gitu ya, lebih ya bisa mengontrolnya. Tapi ya minusnya ya itu, kalau yang bawa keluarga tidak bisa semuanya dibawa. Tapi kalau saran saya teman-teman, atau buat ibu yang sudah nanya, kalau anaknya masih di bawah, katakanlah di bawah 10 tahun atau 7 tahun, itu canak gue buka stadion, insya Allah lah masih bisa ya kalau masuk gitu ya. Tapi kalau memang 3 gitu, ini kebanyakan. Minimal gini aja, ibu beli 1 tiket buat ibu sendiri, lalu anaknya kalau memang masih di bawah 10 tahun itu bawa aja ke stadion, nggak apa-apa insya Allah. Jadi bisa masuk lah gitu ya. Jadi ibu beli tiket buat ibu, anaknya kalau di bawah 10 tahun bawa aja ke stadion, biasanya juga memang masih bisa masuk teman-teman gitu ya. Jadi ya mangga ibu, mudah-mudahan tidak ada halangan dan benar gitu ya, anaknya di bawah 10 tahun, karena tidak ada keterangan berapa tahunnya. Jadi mudah-mudahan ya lancar-lancar lah, mangga dibeli saja 1 tiket buat ibu, anaknya dibawa ke stadion gitu ya. Nah untuk yang pertanyaan selanjutnya, Kang, apakah hanya Viking Persib saja yang dikasih jatah tiket atau yang lainnya ada? Nah ini juga sudah saya jelaskan tadi, ada teman-teman. Jadi Viking ini memang pertama kali yang dikasih jatah kuota tiket 3.000 tiket untuk besok menghadapi Borneo, untuk membirukan Tribun Timur gitu ya. Nah namun selain Viking juga ada Bomber, juga sudah dikasih jatah tiket teman-teman, tapi karena untuk Tribun Selatan masih ditutup dan Tribun Utara, sehingga ya Bomber masih belum bisa datang gitu ya. Jadi kemungkinan di putaran kedua laga kandang sudah bisa dihadiri Bomber, dan itu akan menambah ya semarak lagi lah GBLA teman-teman. Ya semoga gitu ya, tidak kosong melompong lagi. Jadi ya minimal sekarang mah setiap tribun tuh ada penghuninya gitu. Nah ini kenapa ini juga banyak ada juga yang nanya, Kang, itu lagi ribut masalah
tiket katanya, untuk yang komunitas lain tidak diajak. Nah ini saya tadi juga nanya-nanya ke teman-teman Viking juga, itu katanya biasalah dinamika gitu ya, ada yang ngerasa iri, ada yang ngerasa kok dulu seperjuangan sejalan, sekarang begitu ditawarin manajemen bisa dapat tiket gratis seakan-akan meninggalkan komunitas yang lain. Nah ternyata tidak begitu katanya, tapi ya karena ini complicated, itu kita serahkan saja di intern mereka. Tapi secara garis besarnya adalah mungkin teman-teman ini manajemen juga masih belum percaya ke beberapa komunitas yang ada di Tribun Utara terutama gitu ya, karena Timur kan punya tribunnya Viking, jadi Viking sudah dikasih jatah, Tribun Selatan tribunnya Bomber juga sudah dikasih jatah, dan putaran kedua sudah bisa nyetadion lagi karena sudah dibuka tribunnya. Nah tinggal Tribun Utara. Nah di Tribun Utara ini ada beberapa kelompok basis supporter komunitas katanya. Nah ini mungkin yang belum dipercaya oleh manajemen karena ya pertama gitu, kalau terjadi ada sesuatu apa ya, kesalahan atau satu ya kayak kemarin lah ya, kejadian yang tidak diinginkan, ini belum ada yang bisa dimintai pertanggungjawabannya. Lalu dari mulai ketuanya, pimpinannya dan lain sebagainya, ini masih sulit untuk diajak komunikasi. Nah ini juga perlu apa ya, pendekatan dari kedua belah pihak juga, dari mulai terutama dari teman-teman yang mungkin ada di Tribun Utara, itu mungkin bisa apa ya, lebih menyejukkan suasana, lebih menunjukkan saja misalkan ini loh kita juga bisa baik, ini loh kita bisa ya mengikuti peraturan walaupun ya apa ya memang ada batasan-batasan tertentu lah yang memang manajemen minta gitu ya. Namun selama itu bisa diikuti ya tidak masalah menurut saya teman-teman. Jadi ya inilah ada dinamika di antara supporter sendiri. Jadi ya biarinlah ini internal mereka saja. Yang jelas ya kita juga berharapnya GBLA penuh dan damai gitu ya, tidak ada intrik antara pertiketan lagi. Tiket sekarang sudah dipermudah insya Allah oleh manajemen juga, sudah kita apresiasi lah ke teman-teman komunitas, sudah bisa dikasih jatahnya masing-masing, namun tetap mengikuti rules atau peraturan dari manajemen yang memang harus beli online tapi bisa di apa ya, dikumpulkan di satu distriknya masing-masing gitu ya. Jadi ya mempermudah untuk komunitas. Jadi ya komunitas yang lain yang belum belum dirangkul oleh manajemen ya mungkin masih ada tahapan-tahapan tertentu gitu ya. Jadi ya rasa kepercayaan manajemen juga harus diraih dulu tentunya dengan beberapa ketaatan yang harus diikuti gitu teman-teman lah intinya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.